Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidah Afia. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Kimia Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMK Pelayaran Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan memimpin doa. Guru, itu siap gerak. Belum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Amin, amin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang diinginkan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, semuanya coba untuk mempersiapkan dirinya. Dipersiapkan dirinya untuk duduk dengan rapi. Kemudian untuk HP-nya bisa dimasukkan di saku, dimasukkan saku terlebih dahulu untuk HP-nya. Untuk HP-nya bisa dimasukkan saku terlebih dahulu. Kemudian untuk sudah semuanya? Sudah. Untuk hari ini, adakah yang tidak hadir? Saya absensi terlebih dahulu ya, berarti kita mulai dari Niswa. Iya, hadir. Kemudian Revian hadir. Kemudian Cesar hadir. Kemudian Rizky hadir. Satria Noval hadir. Seno Dwi hadir. Yasir iya. Dimas ya. Berarti semuanya hadir di hari ini. Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breakingnya sekarang itu, jadi hitungannya yang pertama itu 1 sampai 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua 1, 2, 3. Setelah itu baru 1, 2, 1, 1. Berarti 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Nah, caranya itu yang pertama 1, 2, yang pertama tepuk tangan 1, 2, kemudian yang kedua tepuk di sampingnya. Ini berarti Dwi sama Dimas, Yasir sama Niswa, Cesar sama Revian, kemudian Satria sama Rizky, Noval sama Seno. Berarti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tapi sampai 1 berarti. Berarti kalau 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, kemudian 1, 1, 1, 1. Gitu. Siap? Yuk, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, bisa duduk di tempatnya masing-masing.
Dah semuanya? Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Untuk kita mulai pembelajaran hari ini, sebelumnya kita mereview materinya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Campuran ya, kita kemarin belajar tentang campuran. Ada yang masih ingat campuran itu apa? Bisa angkat tangan yang bisa menjawab. Oh iya, Cesar silakan. Campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda. Jadi menggabungkan antara dua zat atau lebih yang berbeda. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Andi membawa segelas campuran. Ketika disenteri ternyata cahaya dihamburkan. Kemudian jenis campuran apa tersebut campurannya? Ada yang bisa? Oh iya. Siap. Campuran heterogen karena tidak tembus cahaya. Ya, tepat sekali. Jadi jawabannya adalah campuran heterogen karena dia tidak tembus cahaya. Nah, kemarin kita sudah belajar yang namanya campuran. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama itu air gula. Yang pertama itu adalah air gula. Kemudian yang kedua itu adalah minuman kopi. Nah, dari dua gambar tersebut masing-masing itu termasuk campuran apa? Ada yang bisa? Oh iya. Air gula adalah campuran homogen karena campuran tersebut larut dengan rata. Sedangkan kopi adalah campuran heterogen karena di bawahnya terdapat endapan dari kopi. Ya, tepat sekali. Jadi jawaban dari Noval itu tepat sekali. Jadi air gula itu termasuk campuran homogen, kemudian air kopi itu termasuk campuran heterogen. Jadi pada pertemuan kita yang lalu kita belajar tentang campuran, di mana kita belajar tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian untuk dari beberapa gambar yang ada di yang sudah ditayangkan, itu ada yang tahu ya gambar pertama itu apa? Kopi yang disaring. Iya, ada kopi yang disaring. Kemudian yang gambar kedua teh yang disaring. Kemudian yang ketiga, baju terkena tinta. Iya, baju yang terkena tinta. Kemudian gambar terakhir, pembuatan santan, di mana di situ diperas ya kan. Kemudian, jadi dari beberapa gambar tadi nanti kita akan belajar bagaimana proses penyaringan atau pemisahan campuran. Tadi kan ada penyaringan teh, ada penyaringan kopi seperti itu. Nah, di situ tujuannya kita nanti belajar itu tujuannya yaitu pertama nanti kita akan berdiskusi, kemudian juga mempresentasikan, kalian nanti mempresentasikan. Nah, diharapkannya nanti itu kalian bisa terlibat aktif dan mampu mendeskripsikan konsep pemisahan campuran. Kemudian yang kedua itu bisa mengidentifikasi perbedaan macam-macam pemisahan campuran. Kemudian yang ketiga itu dapat mempresentasikan. Jadi mempresentasikan hasil data penyelidikan yang nanti akan kalian lakukan dengan sikap jujur, bekerja sama, kemudian tanggung jawab secara berkelompok. Kemudian, nah, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita, coba semuanya HP-nya dikeluarkan untuk melakukan asesmen, mengerjakan asesmen diagnostik lewat Google Form yang linknya sudah Bu Ubay berikan. Bisa
dikerjakan. Sudah semuanya sudah mengerjakan? Nah, jadi itu adalah beberapa pertanyaan diagnostik untuk mengetahui pengetahuan awal kalian terhadap materi yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya kita mulai ke kegiatan inti kita, kegiatan pembelajaran kita. Jadi yang pertama tentang saya nanti akan memberikan topik permasalahan. Ada 2 topik permasalahan. Yang pertama itu tentang air yang keruh. Jadi ada air keruh di mana di daerah Banten itu ada terjadi kekeringan. Nah, karena kekeringan, air yang didapatkan untuk dikonsumsi dan digunakan untuk kegiatan sehari-hari itu ternyata airnya itu keruh dan tidak dapat dikonsumsi. Untuk mendapatkan air yang bersih dan dapat digunakan itu menempuh jarak yang cukup jauh. Nah, dari topik masalah ini adanya air keruh itu nanti ada link berita tentang hal tersebut bisa dibaca. Nanti juga diberikan LKPD Bu Ubay. Kemudian untuk topik kedua itu kalian tahu nggak gambar di samping itu gambar apa? Cenil, ya. Cenil. Jadi mungkin yang sering ke pasar kemudian beli jajanan pasar pasti tahu makanan tradisional ini, ya kan, berwarna-warni. Kalau enggak waktu Ramadan pasti sering menemui makanan ini. Nah, makanan ini itu untuk menarik minat konsumennya, jadi untuk menarik pembeli itu dengan adanya warna-warna yang menarik, dengan adanya warna-warna yang menarik. Nah, tetapi dalam penyalahgunaan pemakaian zat pewarnanya itu ada yang menyalahgunakan. Nah, bagaimana untuk mengetahui makanan tersebut itu mengandung pewarna yang berbahaya atau tidak, itu juga bisa menjadi topik kedua kita, orientasi masalah yang kedua. Nah, dari 2 topik permasalahan tersebut ini nanti silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama di sini dan kelompok kedua di sebelah sini. Itu nanti saya kasih LKPD untuk dikerjakan dan melakukan penyelidikan. Silakan untuk masing-masing kelompok bisa berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2. Sini kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Amin. Nah, di situ kan ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Kemudian kalian bisa berdiskusi, dikerjakan LKPD-nya, namun juga menyelidiki tentang bagaimana cara untuk penjernihan. Jadi yang pertama, coba halaman pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tadi sesuai yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada petunjuk penggunaan. Jadi nanti identitasnya diisi. Kemudian untuk beberapa pertanyaan juga diisikan. Kemudian yang ketiga ada orientasi terhadap masalah. Itu dibaca, ada salah satunya tadi ada air yang keruh, kemudian juga terdapat link di dalamnya. Kemudian halaman kedua itu kalian bisa baca sedikit tentang materi pemisahan campuran. Kemudian untuk penyelidikan masalahnya nanti kalian
bisa mengamati video yang sudah ada di link yang ada di LKPD. Kemudian kalian juga nanti mempraktekkan untuk penyelidikannya sesuai dengan dua gambar yang ada di LKPD, yaitu tentang filtrasi ya dan kromatografi gitu ya. Nah, kemudian lembar ketiga itu kalian nanti yang tabel kondisi air sebelum dan sesudah difiltrasi itu nanti sesuai penyelidikan kalian bagaimana hasilnya, kemudian diisikan. Kemudian yang kromatografi juga seperti itu. Nah, nanti ini ada warnanya ada dua, hitam, yang satu kelompok 1 sama kelompok 2, nanti dibedakan warnanya apa gitu ya. Kemudian setelah itu baru menganalisis datanya, pertanyaan-pertanyaan tersebut diisi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Jika tidak, silakan dikerjakan. Kemudian untuk alat sama bahannya bisa dipersiapkan. Bahannya kelompok 1, kelompok 2. Untuk air keruhnya nanti ambil di sini ya. Sambil dipraktekkan sambil mengerjakan LKPD. Nah, untuk membantu kalian membuat alat filtrasi secara sederhana, ini nanti coba kalian melihat video ini. Ini di gambar alat filtrasinya yang pertama nih, kapas, kerikil, kemudian ada arang, ada batu, sama air yang keruh. Yang pertama semuanya udah mempersiapkan botolnya masing-masing. Kemudian kapas. Nanti dilihat dulu saja, nanti setelah itu baru dipraktekkan. Dari video tersebut nanti kalian bisa mempraktekkan. Itu botolnya dilubangi terlebih dahulu biar bisa jatuh ke bawah. Gitu ya. Ini untuk arang sama batu. Oh ya, ini tuh dibolong dulu tutupnya, terus kan kapas, baru spons yang itu, terus baru kerikil sama arang. Di atasnya tisunya diganti. Kita lanjut ya. LKPD-nya sudah selesai? Sudah? Sudah. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke presentasi. Untuk presentasinya nanti alat filtrasinya dibawa ke depan untuk ditunjukkan, gitu ya. Jadi ini nanti ya.
Ya udah. Itu nanti dibawa ke depan untuk dipresentasikan gitu ya. Kita mulai presentasinya dari kelompok 1. Dari kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, kelompok 1 silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil presentasi kami, LKPD kami. Bagaimana cara agar air keruh dapat diubah menjadi jernih dan dapat digunakan? Penyaringan filtrasi. Nomor 1, keadaan air bau sebelum filtrasi berbau, setelah filtrasi tidak berbau. Nomor 2, keadaan air warna sebelum filtrasi coklat, setelah filtrasi bening. Nomor 3, keadaan air tingkat kekeruhan sebelum filtrasi keruh, setelah filtrasi jernih. Nomor 4, benda-benda melayang ada atau tidak sebelum filtrasi, ada, setelah filtrasi tidak ada. Yang kromatografi. Nomor 1, komponen warna berwarna hitam. Warna yang ditimbulkan ada berbagai warna, yaitu biru, coklat, hitam, dan ungu. Nomor 2, komponen warna berwarna merah. Warna yang ditimbulkan tidak ada. Nomor 3, komponen warna berwarna biru. Warna yang ditimbulkan tidak ada. Analisis. 1. Bagaimanakah keadaan air setelah disaring dibandingkan dengan keadaan air sebelum disaring? Jawab. Air menjadi lebih jernih setelah disaring. Nomor 2. Zat apakah yang tertinggal pada penyaringan yang terdapat pada susunan paling atas? Jawab. Kotoran seperti pasir dan benda-benda lain yang tercampur dengan air. 3. Bagaimana urutan penyusunan bahan penyaring yang paling efektif? Jawab. Urusan yang efektif dari bawah ke atas adalah spons, kapas, ijuk, arang, serabut kelapa, dan kerikil. Ya, sekian dari kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar di depan terlebih dahulu. Dari presentasi kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Coba dilihatkan hasil filtrasinya. Nah, jadi yang dipegang sama Dwi itu adalah hasil filtrasinya. Dari awal air yang digunakan sama setelah disaring itu berbeda atau tidak? Berbeda. Lebih jernih atau masih keruh? Lebih jernih. Kemudian untuk yang kromatografi hasilnya mana? Jadi tadi Novel bilangnya tidak ada, tapi itu ada ya, cuma satu warna aja berarti. Merah muda satu warna aja, yaitu merah muda gitu. Tapi kalau hitam, yang hitam tadi ada beberapa warna kan? Hasilnya apa aja? Hasilnya dari beberapa warna tersebut? Biru, coklat, hitam, dan ungu. Iya, ada biru, coklat, hitam, dan ungu. Jadi yang hitam itu ada berbagai warna, tapi untuk yang merah itu cuma merah muda, cuma satu warna aja. Untuk kelompok 1 kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Lanjut ke berarti lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil filtrasi yang telah kami lakukan, yaitu keadaan air 1 bau sebelum filtrasi berbau, setelah filtrasi tidak berbau. 2 warna sebelum filtrasi coklat,
setelah filtrasi bening. 3. Tingkat kekeruhan sebelum filtrasi keruh, setelah filtrasi jernih. 4. Benda-benda melayang sebelum filtrasi ada, setelah filtrasi tidak ada. Yang kedua yaitu kromatografi. Komponen warna: 1. Hitam. Warna yang timbul ada berbagai warna, yaitu biru, coklat, hitam, dan ungu. Yang kedua biru. Warna yang timbul yaitu tetap warna biru. Analisis: 1. Bagaimanakah keadaan air setelah disaring dibandingkan dengan keadaan air sebelum disaring? Air menjadi jernih setelah disaring. 2. Lihat apakah yang tertinggal pada penyaringan yang terdapat pada susunan paling atas. Kotoran seperti pasir dan benda-benda lain yang tercampur dengan air. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berarti untuk hasil filtrasinya, Revian, hasil filtrasinya jernih. Kotorannya terlihat nggak? Ada apa aja? Ada pasir, lumut, dan lain-lainnya. Ada pasir, ada lumutnya juga. Jadi hasil filtrat kotorannya tersaring di bagian atas sehingga menjadi jernih gitu ya. Itu dari kelompok 2. Untuk kelompok 2 kita apresiasi terlebih dahulu. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, boleh duduk kelompok 2. Terima kasih. Itu kita lanjut ya, itu adalah hasil. Kita lanjut. Jadi itu adalah hasil dari penyelidikan kalian. Setelah ini boleh duduk ke tempat duduk sesuai tempat duduknya masing-masing. Sudah? Sudah. Nah, jadi pada pembelajaran kita hari ini tadi kita untuk penguatan materi kita hari ini. Jadi kita tadi belajar tentang filtrasi sama kromatografi yang langsung kita praktekkan ya kan. Kemudian untuk pemisahan campuran itu ada filtrasi, kristalisasi, dekantasi, sublimasi, destilasi sama kromatografi. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya, jadi untuk filtrasi itu adalah metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berpori atau penyaring atau filter. Nah, dasar pemisahan ini adalah ukuran partikelnya yang berbeda. Jadi ukuran partikelnya yang berbeda disaring. Nah, partikel antara pelarut sama zat terlarutnya. Jadi di sini partikelnya itu ada yang ukuran besar sama ada yang ukuran kecil. Nah, ini itu adalah filternya. Kemudian hasilnya nanti itu seperti gambar yang ada di sini. Jadi yang di atas itu adalah yang besar-besar atau residunya. Kemudian filter itu adalah penyaringnya. Kemudian filtrat adalah hasil penyaringannya. Kalau tadi kalian buat alat pemisahan secara sederhana, berarti yang atas itu adalah yang residu itu adalah yang dituangkan itu tadi. Kan ada pasir, tadi ada lumut ya kan? Ada lumut, kemudian ada apa lagi tadi? Batu-batu kecil gitu kan, tersaring di atas. Kemudian filternya itu adalah dari spons, kerikil arang itu adalah filternya. Nah, filtratnya itu adalah hasil air jernihnya yang paling bawah. Kemudian contoh yang sederhana lagi itu adalah kayak mengayak pasir. Itu kan nanti ada kerikil, ada pasir yang halus gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah kita tadi mempraktekannya juga, yaitu tentang kromatografi. Jadi pemisahan campuran berdasarkan kecepatan
merambat materi dari medium tertentu. Nah, dasarnya ini adalah kelarutan dalam pelarut tertentu. Jadi ada daya serap sama daya penguapan. Jadi nanti tadi ada beberapa, mungkin tadi kan warna hitam jadi beberapa warna. Warna apa aja tadi? Dari kelompok ada biru, ungu, coklat, ya kan? Hitam, ungu. Kemudian kalau yang tadi kelompok 1 merah, merahnya ada tidak berjalan, ya kan? Warnanya cuma 1 saja. Kemudian yang biru itu akan ada biru, tapi yang paling atasnya itu adalah biru yang agak pudar. Itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin menyimpulkan? Kalau bisa menyimpulkan bisa angkat tangan. Iya, silakan. Ada berbagai metode pemisahan. Pemisahan campuran dibedakan berdasarkan ukuran partikel, titik didih, dan sifat fisiknya. Berdasarkan ukuran partikel ada penyaringan atau filtrasi dan dekantasi. Berdasarkan titik didih zat ada distilasi dan sublimasi. Berdasarkan sifat fisik ada kristalisasi dan kromatografi. Ya, tepat sekali. Jadi kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi pemisahan campuran itu ada dasarnya ada 3. Dari berdasarkan ukuran partikel, berdasarkan titik didih zat, sama berdasarkan sifat fisiknya. Nah, untuk ukuran partikel kita tadi belajar tentang penyaringan atau filtrasi dan dekantasi. Kemudian untuk didih, untuk titik didih zat kita tadi belajar tentang destilasi sama sublimasi. Sedangkan sifat fisiknya kita tadi belajar tentang kristalisasi, sama yang terakhir adalah kromatografi. Itu adalah pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pembelajaran kita, yaitu pemisahan campuran, coba dikerjakan soal yang ada di kuisis. Kodenya sudah saya kasih tahu ya, 094332. Kodenya 094332. Dikerjakan, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Jadi ada 5 soal di situ. Sudah? Sudah, Dimas sudah selesai? Sudah. Niswa udah selesai? Sudah. Rizky udah selesai? Udah selesai semuanya, udah masuk. Coba kita lihat. Untuk yang mendapatkan nilai tertinggi ini ada Ahmad, kemudian yang kedua adalah Yasir. Itu adalah hasil dari kuisis yang kalian kerjakan tadi. Jadi selamat untuk Ahmad ya, dapat yang tertinggi gitu ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya juga menjawabnya dengan sesuai, nilainya juga memenuhi tinggi-tinggi. Jadi semoga semuanya bisa memahami materi kita hari ini gitu ya. Itu yang sudah mengerjakan bisa tepuk tangan untuk kita semua yang sudah selesai bisa mengerjakan. Itu. Nah, untuk refleksi ini linknya sudah saya kasihkan. Kemudian nanti yang paling bawah, jadi itu kan ada emoticon yang paling atas untuk refleksi diri pembelajaran kita. Itu ada di sini ada emoticon ya kan? Itu emoticonnya dipilih aja. Kemudian di sini ada
hal apa saja yang sudah kamu kuasai pada pembelajaran hari ini? Kemudian ada sebutkan hal yang paling menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Nah, di sini ada 5 untuk refleksi. Nanti setelah selesai ditulis, paling bawah itu ada tulisan finish. Nah, setelah finish nanti dikirim ke email saya ya, ubaidah.afia@gmail.com. Itu ya. Itu untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan untuk refleksinya? Semuanya sudah mengirim? Sudah mengirim? Ya. Nanti saya cek untuk refleksi kita itu adalah pembelajaran kita hari ini. Jadi kita sudah melakukan pembelajaran, kemudian kita sudah melaksanakan post test juga atau untuk menguji pengetahuan kalian tentang pemisahan campuran. Dan hari tadi juga kita sudah melaksanakan refleksi diri. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, jadi besok pertemuan yang akan datang itu nanti kita masih di pemisahan campuran, hanya saja berbeda. Tadi kita membahas 6, besok ada 3 lagi pemisahan yang harus kita pelajari. Jadi minggu depan kita masih pada materi pemisahan campuran. Nah, habis ini kita tutup pembelajaran. Untuk menutup pembelajaran hari ini ditutup dengan doa untuk ketua kelas. Bisa memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan berdoa. Izin guru untuk Syabra belum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, doa mulai, doa selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Dari saya tutup dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar dan pulang dengan hati-hati.